Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Orlensyah dengan NPM 2021020403. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas A. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul prinsip-prinsip Maqasid Syariah. Secara bahasa, maqasid syariah ini terdiri dari dua kata, yaitu maqasid yang artinya kesengajaan ataupun tujuan, dan syariat artinya jalan menuju sumber air. Ini pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan dari maqasid syariah ini adalah untuk kemaslahatan manusia. Kemaslahatan dapat terrealisasikan dengan baik jika 5 pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. 5 pokok tersebut ialah yang pertama agama, yang kedua jiwa, yang ketiga keturunan, yang keempat akal, dan yang kelima harta. Tujuan syar'i dalam mencariatkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan bagi kehidupan mereka, baik melalui ketentuan-ketentuan yang daruri, haji, dan tasnim. Syatibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syariah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan 3 kategori hukum. Tujuan dari tiga kategori hukum itu adalah untuk memastikan kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara terbaik. Kemaslahatan yang ingin diselesaikan adalah yang memiliki syarat seperti berikut. Yang pertama, masalah itu harus real atau berdasarkan prediksi yang kuat dan bukan hayalan. Yang kedua, maslahat yang ingin diwujudkan harus benar-benar dapat diterima akal. Yang ketiga, harus sesuai dengan tujuan syariat secara umum dan tidak bertentangan dengan prinsip umum syariat. Yang keempat, mendukung realisasi masyarakat daruriyat atau menghilangkan kesulitan yang berat dalam beragama. Adapun manfaat dari mempelajari maqasid syariah ini, yang pertama, mengungkapkan tujuan, alasan, dan hikmah tasyri baik yang umum maupun yang khusus. Yang kedua, menegaskan karakteristik Islam yang sesuai dengan tiap zaman. Yang ketiga, membantu ulama berijtihad dalam bingkai tujuan syariat Islam. Yang keempat, mempersempit perselisihan dan tahsub di antara pengikut mazhab fiqh. Lalu ada pelengkap maqasid syariah. Yang pertama adalah pelengkap maqasid ad-daruriyat, yang kedua ada pelengkap maqasid hajiyat, lalu yang ketiga ada pelengkap maqasid tahsiniyat. Lalu ada perantara maqasid asyariah. Sebagaimana dijelaskan dengan berulang kali bahwa tujuan hukum perundang-undangan ialah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratan bagi manusia. Maksud tersebut dapat terwujud karena perintah dan kewajiban syariat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan dijauhi segala larangannya. Pengetahuan dan pemahaman yang benar mengenai sebab-sebab perintah itu dikeluarkan menjadi pendukung utama untuk menaati perintah syariat. Karena sebab-sebab syariat dikeluarkan selalu mengikuti status hukum musababnya. Artinya, jika status hukum musababnya adalah wajib, maka wajib pula hukum sebab yang terjadi perantaranya. Tak ada bedanya dengan perintah-perintah syariat, larangan-larangan, dan mempunyai perantara-perantara yang mengantar pada perbuatan itu terlarang. Tidak logis apabila perbuatan itu dilarang, sedangkan perantaranya diperbolehkan. Oleh karena itu, perantara ataupun wasilah dari suatu larangan yang kuat seharusnya mengikuti status hukum yang diperantarai, yakni terlarang juga. Berdasarkan ketentuan tersebut, muncullah 2 kaidah yang penting, yakni yang pertama, suatu yang menjadi kewajiban sempurna karena wajib adanya. Yang kedua, menutup jalan menuju ke perbuatan terlarang. Sekian dari presentasi saya atau penyampaian materi saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.